dan masih dugaan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Kedua, berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa Ferdi Sambo tidak pernah melakukan penembakan kepada korban, sebagaimana dibenarkan dalam keterangan saksi Kuat Maruf dan saksi Ricky Rizal Wibowo di dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak melakukan penembakan kepada korban. Fakta hukum tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan ahli balistik Arif Sumirat yang dihadirkan oleh penuntut umum pada persidangan tanggal 14 Desember 2022, yang menyatakan bahwa peluru yang bersarang dalam tubuh korban dari hasil otopsi berasal dari laras Glock 17 FPY 851 milik saksi Richard. Ahli Arif Sumirat juga menerangkan serpian peluru yang ada dalam jaringan otak korban terdapat kemiripan atau kesamaan komposisi base metal dengan serpihan lainnya yang berada di bagian tubuh lain korban dan tidak berasal dari senjata pistol lain, melainkan hanya dari Glock 17 FPY 851 milik Richard. Untuk tidak memulai penjelasan penasihat hukum terkait hal ini, maka dengan kerendahan hati memohon majelis hakim agar mencermati uraian tim penasihat hukum yang lebih lengkap, sebagaimana yang disampaikan dalam nota pembelaan halaman 43 sampai dengan 67, halaman 77 dan halaman 106 sampai dengan 199. Berdasarkan uraian fakta dan alat bukti di atas, maka sampai dengan duplik ini dibacakan, penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan penembakan kepada korban. Sebaliknya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang melakukan penembakan dan mengakibatkan matinya korban. Sehingga asumsi yang diuraikan penuntut umum dalam surat dakwaan, surat tuntutan dan replik terhadap terdakwa Ferdi Sambo harus ditolak. Huruf I, penuntut umum tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan kepada korban. Penuntut umum dalam repliknya nomor 9 halaman 13 sampai dengan 14 pada pokoknya menerangkan dalil sebagai berikut. Untuk selanjutnya dianggap dibacakan. Dalil penuntut umum tersebut adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya, sebab untuk menghindari pengulangan maka penjelasan tim penasihat hukum pada huruf I ini juga sudah dijelaskan pada huruf F dalam duplik tim penasihat hukum. Maka dengan kerendahan hati kami mohon majelis hakim agar mencermati uraian huruf B duplik tim penasihat hukum yang lebih lengkap terkait hal ini pada halaman 7 sampai dengan 10. Penjelasan lebih lengkap mengenai jenis dan nomor seri dari senjata api yang digunakan untuk menembak korban. Dan terkonfirmasinya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak korban, maka kami mengajak untuk kembali membaca nota pembelaan kami pada halaman 65. Terus selanjutnya dilanjutkan yang mulia. Ke bawah terus. Naikkan. Izin melanjutkan yang mulia. Naikkan. C. Penuntut umum keliru dalam menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan menyatakan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sadar untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Penuntut umum dalam repliknya nomor 9 halaman 13 sampai dengan 14 pada pokoknya menyampaikan dalil sebagai berikut. Terdakwa Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan menanyakan untuk membackup terdakwa Ferdi Sambo, lalu meminta untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam hal ini saksi Ricky Rizal Wibowo mengetahui kehendak terdakwa Ferdi Sambo untuk membunuh korban Nofriansah Yosua. Hal yang sama juga disampaikan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga tujuannya adalah membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat di lokasi rumah dinas Duren 3 nomor 46. Hal tersebut merupakan bentuk kerjasama dibawa oleh saudara Putri Chandrawati bersama-sama saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan pada faktanya korban Nofriansah Yosua mati tertembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sehingga dalam hal ini tepat perbuatan merampas nyawa sebagaimana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalil penuntut umum tersebut adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya, sebab pertama, di dalam halaman 68 sampai dengan 74 nota pembelaan tim penasihat hukum sudah menjelaskan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti yang sah dalam membuktikan adanya perencanaan atau kesepakatan kehendak atau meeting of mind di antara terdakwa
dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Apabila dikaitkan dengan dalil penuntut umum pada repliknya nomor 9 halaman 13 sampai dengan 14 di atas, perbuatan terdakwa Verdi Sambo yang meminta saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk membackup dirinya saat terdakwa ingin melakukan konfirmasi kepada korban atas peristiwa yang menimpa saksi Putri Chandrawati bukan merupakan adanya perencanaan atau kesepakatan kehendak atau